البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan sudah masuk bab yang ketiga di kitab Thaharah. Yang pertama tentang yakni almiyah, tentang air, kemudian aniyah tentang bejana tempat air. Kemudian kita masih di bab yang ketiga, izalatun najasah, menyingkirkan najis, menghilangkan najis, wa bayaniha, dan penjelasannya. Disebutkan pada pertemuan telah lewat bahwa tidak boleh seseorang untuk menjadikan khamr menjadi khol, cuka, ya. Tetapi apabila dia berubah secara tabiatnya, tidak ada di situ direncanakan, maka boleh. Kemudian disimpulkan bahwa khamr itu tidak najis, ya, dan itu haram jelas. Walaupun ya sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah najis. Berikutnya kita menyebutkan hadis yang kedua di bab ini, yaitu hadis yang ke-23 di kitab Thaharah. Wa anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masih hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini tentang pembicaraan daging khumur, himar, yaitu keledai. Ya, apakah dia itu najis badannya, demikian juga kotorannya, akan disebutkan di sini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, hadis Bukhari dan Muslim, lama kana yaum Khaybar, ketika hari Khaybar, ini perang Khaybar. Ini setelah perang Uhud, demikian juga perang Ahzab. Sekitar tahun ke-5, sebagian mengatakan ke-6 Hijriah. Ya. Sebagian mengatakan yang lainnya. Ketika perang Khaybar, amara Rasulullah SAW, beliau memerintahkan, ya, Abu Talhah, beliau memerintahkan Abu Talhah radhiyallahu anhu. Fanada, kemudian berkata, Abu Talhah pun mengatakan, innallaha wa rasulah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, yanhayanikum, keduanya melarang kalian, an luhumil khumur, dari daging keledai. Ya, keledai itu binatang yang ma'ruf di Arab, kemudian juga di Yaman. Ya, Allah sebutkan juga dalam Al-Qur'an itu, inna ankara aswati la sautul hamir, sungguhnya jelek suara itu suara himar keledai, karena suaranya jelek. Ya. Suaranya keras, jelek. Al-ahliyah yaitu yang dipelihara di rumah-rumah. Ya, ini sini menunjukkan bahwa Nabi SAW ya melarang untuk memakan daging keledai yang dipelihara di rumah. Adapun keledai yang dia itu liar, maka boleh dimakan. Dari Abu Qatadah dan sebagainya menyebutkan hal tersebut. Innaha ridsun, ya, sesungguhnya dia, ya, daging keledai ini ridsun. Terjadi perselisihan makna ridsun. Wallahu lebih dekat yaitu al-qadar, ini kotoran. Yang namanya kotoran itu bukan berarti apa? Sesuatu yang dia itu mesti apa? Najis. Ya, nanti akan disebutkan juga. Insyaallah. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Sebagaimana disebutkan mukhadirat, yaitu seperti apa? Yang dimakan dari tumbuhan itu yang bisa memabukkan, ya, seperti candu, ya, demikian juga itu yang di Aceh yang ditanam itu ganja dan semisalnya, itu bukan najis, kan demikian, tapi itu haram. Ya, tidak mesti sesuatu yang dia itu najis kemudian tidak mesti sesuatu yang dia itu haram kemudian najis. Seperti ganja itu kan sesuatu yang diharamkan. Demikian juga pil-pil yang untuk mabuk dan sebagainya itu, tapi itu bukan sesuatu yang najis. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Maka di sini diperbincangkan oleh para ulama, disebutkan di Tawdil Ahkam oleh Syekh Abdullah Bassam rahimahullah taala tentang ijma. Ya, ini disebutkan ijma. Kalau sudah ijma, benar-benar ijma, berarti itu suatu yang menjadi dalil.
Ya, disebutkan ajmal ulama ala anna raus al-himar al-ahli wal biqal wa baulahu, ya, ijma bahwa kotoran keledai yang dia itu dipelihara di rumah-rumah. Demikian juga bigol, keturunan antara keledai dengan kuda. Demikian juga kencingnya. Ya. Wadamahu, demikian darahnya, disebutkan demikian. Walahmahu, demikian juga dagingnya najas satu adalah najis. Ya, demikian disebutkan seperti itu. Walaupun sebagian ulama mengkritik apakah benar itu benar-benar ijma atau tidak. Nah, di sini disebutkan demikian. Adapun ya badannya bagaimana? Nah, ini jadi perselisihan. Tadi yang dibicarakan kencing, kemudian kotorannya, kan demikian. Adapun badannya, apa kemudian najis juga? Kalau yang mengatakan itu rizun dengan makna apa itu adalah najis, berarti itu adalah najis. Tapi itu wallahu alam adalah kurang tepat. Yang benar bahwa badan dari keledai itu adalah suci, sebagaimana kucing dan sebagainya. Ya, di antara dalilnya ya disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dan itu jelas ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa washabuhu kanu yarkabunahuma. Nabi dan para sahabatnya mereka menaiki keledai. Itu menunjukkan sesuatu yang apa? Yang suci. Itu sudah cukup sebenarnya. Ya, demikian. Demikian juga Nabi menyebut tentang kucing, inha laisat binajis, sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Keledai dan sebagainya lebih lagi ya, untuk kemudian seorang menaiki, kemudian juga berurusan dengan keledai, ya demikian. Kalau di tempat kita ya tidak ada, tapi di sana biasa. Kemudian dari ketiga yang menunjukkan itu adalah suci, ini di situ ada kaidah umum yang sangat besar, al-masyaqqah, ya, tajlibu taisir. Sesuatu yang menyulitkan itu membawa kepada kemudahan. Ya demikian. Seorang menaiki keledai kemudian dikatakan najis. Bagaimana nanti orang itu berhati-hati ketika menaikinya? Ya, itu menunjukkan bahwa itu perkara yang dia itu suci. Ya demikian. Ibnu Qayyim belum mengatakan dalil menunjukkan najis tidak bisa mengalahkan dalil yang menunjukkan suci. Ini selesai pembahasan kita tentang keledai. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Sunani di sini sebelum salam. Wal haqqu anal asla bil a'yan taharah. Asal perkara-perkara itu suci. Wa na tahrim la yulazimu najasa. Yang namanya haram tidak mesti itu najis. Yang namanya haram tidak mesti najis. Fa inal hasyishah tadi ganja misalnya itu muharramah. Haram dia untuk dimakan, tapi thahirah. Tapi itu adalah suci kan itu. Namanya daun-daunan suci. Ya, demikian. Demikian juga sumum, al-qatilah, racun yang membunuh. Ya, itu najis. Itu tidak najis, itu haram tapi bukan najis, kan demikian. Kemudian berikutnya, ya hadis yang ketiga. Ini tentang permasalahan air liur binatang yang boleh dimakan. Seperti umpamanya kambing, ya, ataupun kendaraan, kuda dan semisalnya. Semula adalah suci. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu. Di sini sahih. Kalau beliau mengatakan khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami di Mina ketika melakukan ibadah haji. Tanggal 10 tahun 10 Hijriah. Wa huwa ala rahilati, dan beliau di atas kendaraannya. Wa lu'abuha yasil ala katifi. Dan lu'abnya, air liur dari kendaraan beliau itu yasil, yakni mengalir di katif, di pundakku. Akhraju Ahmad wa Tirmidzi, mengeluarkan Imam Ahmad dan Tirmidzi wa sahih, dan beliau mensahihkan. Ya demikian. Rahilahnya itu disebutkan oleh Imam Sunani ibil as-salihah. yakni unta yang pantas untuk dikendarai. Ini dalil yang jelas bahwa ya binatang yang dia itu sebagai kendaraan semisalnya, demikian juga ibil yaitu unta, maka air liurnya itu adalah suci bukan najis. Disebutkan oleh Imam Sunani di sini. Wal hadis dalilun ala anna lu'ab mayukal lamu tahir. Hadis ini menunjukkan bahwa air liur binatang yang boleh dimakan dagingnya itu adalah suci. Kambing, sapi, unta dan semisalnya. Berikutnya hadis nomor 4. Ya. Hadis nomor 25 di buku ini.
Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang kami bicarakan tentang mani. Mani itu adalah ini cairan yang keluar dari kemaluan seorang laki-laki, demikian juga perempuan. Ya. Yang dibicarakan di sini adalah laki-laki, dan itu keluar bagi orang yang sudah balik. Kesimpulannya adalah suci, tidak najis. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksilul mani, beliau mencuci mani. Sebagian mengatakan bahwa Nabi mencuci menunjukkan itu adalah najis, tapi itu bukan dalil. Ya, kadang seorang mencuci sesuatu bukan itu berarti najis, tidak. Mencuci pakaian dan sebagainya bukan najis, untuk membersihkan dan semisalnya. Ini dibantah demikian. Karena sebagian berpendapat bahwa itu adalah najis karena Nabi mencucinya. Tsumma yakhruju ila shalah, kemudian beliau keluar menuju salat fi dzalika thawb, di baju tersebut setelah dicuci. Wa ana andur ila atharil ghusl, dan aku melihat kepada bekasnya apa? Cucian itu. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Wali Muslim, ini dalil menunjukkan bahwa itu suci, dan semua Imam Muslim rahimahullah taala, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah. Sungguh aku afruq, yakni mengerik, dikerik, yakni dengan menggunakan apa? Kuku dari baju Rasulullah SAW, farkan, dengan kerikan, fayusolli fihi, maka kemudian beliau sholat di dalamnya, di baju tersebut. Kalau itu sesuatu yang najis, misalnya Nabi tidak mencukupkan dengan apa? Ya, dengan dikerik saja, kan demikian. Bahkan di sini Nabi pun sholat dengan baju tersebut. Wa fil lafdzi lahu, di dalam lafaz beliau juga, yakni lafaz Imam Muslim rahimahullah taala, laqad kuntu ahuqu ya bisan, maka sungguh aku mengeriknya dalam keadaan dia sudah menjadi kering. Ini juga menunjukkan apa? Itu suci. Karena itu suatu najis tidak akan Nabi membiarkan. Tidak akan membiarkan suatu najis di bajunya. Kan demikian. Kemudian mungkin terkena pakaian yang lain. Tapi beliau biarkan sampai mengering. Kemudian Aisyah pun mengeriknya. Bidufri, dengan kuku min thawbihi, dari baju beliau. Ya, demikian. Maka di sini ya terjadi perselisihan para ulama. Ya, sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan itu adalah najis karena Nabi mencucinya menunjukkan itu adalah najis. Walaupun tadi sudah kita jawab, tidak mesti yang suatu yang dicuci itu berarti najis. Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat itu bukan najis. Ya, demikian. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengeriknya, kemudian Nabi membiarkan sampai kering. Ya, ada mubadarah Nabi ila izalati, Nabi tidak bersegera untuk menghilangkan mani itu. Itu menunjukkan apa? Itu bukan najis. Ya, demikian. Bahkan sampai kering. Ya, ada semua demikian. Insyaallah demikian. Di sini sudah